Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin ini dari hadis nomor 7 bab ikhlas. Wa an Zir ibn Hubaysh qala Ataitu Safwan ibn Asal, saya datang ke sahabat Safwan ibn Asal radhiyallahu an, as'aluhu 'anil mashi 'anil khuffain. Saya bertanya kepada beliau tentang mengusap dua sepatu. Faqal, sahabat Safwan radhiyallahu an bertanya, ma ja'aka bika ya Zir? Apa yang membuatmu datang, wahai sahabat Zir? Fakultu, saya menjawab, ibtigha al-ilm, mencari ilmu. Faqal, lalu berkata sahabat Safwan, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu karena ridha, karena suka dengan apa yang dia cari. Fakultu, saya berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'anil khuffain ba'dal gha'iti wal baul. Dalam hati saya ada keraguan tentang mengusap dua sepatu sesudah buang air besar dan air kecil. Wa kunta imra'an min ashabin nabi, sedangkan engkau adalah seorang dari sahabat beliau, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, maka aku datang bertanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah panjenengan, apakah engkau mendengar beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerangkan tentang hal itu, tentang mengasuh, tentang mengusap dua sepatu itu? Qal, berkata sahabat Safwan, naam, iya. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahun illa min janabatin lakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Beliau menyuruh kami ketika kami dalam perjalanan, ketika kami sedang menjadi musafir, dalam orang yang bepergian, menyuruh agar tidak melepas sepatu kami selama 3 hari dan 3 malam, kecuali karena junub, hadas besar. Jadi kalau cuman hadas kecil seperti buang air besar, air kecil atau tidur, itu tidak usah melepas sepatu. Fakultu, kemudian saya bertanya lagi, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an?
Apakah ajunan, apakah engkau juga mendengar beliau itu menyebut-nyebut atau menerangkan tentang cinta al-hawa? Qala, berkata sahabat Safwan, "Naam, ya. Kunna ma'a Rasulillahi, kami suatu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Fabaina nahnu indahu, maka ketika kami berada di dekat beliau, iznadahu a'rabiyun bisautin lahu jahwariyin. Tiba-tiba seorang A'rabi, yaitu seorang Arab padang pasir, memanggil Nabi dengan suara yang sangat keras. Ya Muhammad, nyaring sekali. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha'um. Maka beliau menjawab dengan suara yang mirip juga dari suara dia itu. Ha'um, ambillah, khudh ini. Faqultu lahu, maka saya, kata Safwan, sahabat Safwan ini radhiyallahu anhu, berkata kepada A'rabi itu, waihak, celaka kau, udud min sautik, rendahkan suaramu, fa innaka 'indan nabi, sebab engkau ini di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad nuhita an hadza, dan engkau dilarang begini, yaitu dengan suara yang keras. Faqal, lalu dia berkata, si Arabi itu, wallahi la aghdud, demi Allah saya tidak akan merendahkan suara. Qala Arabi, berkata si Arabi itu, al mar'u yuhibbul qaumah walamma yalhaq bihim. Ada orang yang mencintai suatu kaum dan dia tidak bisa menyusul kaum itu. Di sini ulama memaksudkan bahwa orang itu tidak bisa beramal seperti amal kaum itu dari segi kesempurnaannya. Tak bisa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, bahwa seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Fama zala yuhaddithuna hatta zakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru rakibu fi ardihi 40 aw 70 aman. Rasulullah terus bercerita kepada kami sampai beliau itu bercerita tentang sebuah pintu di sebelah barat yang lebarnya kalau seseorang yang sedang berkendaraan itu menempuh jarak lebar dari pintu itu sejauh 40 atau 70 tahun. Jadi lebar sekali ini. Qala Sufyan ahadur ruwah, berkata Sufyan salah seorang perawi itu, yaitu qibala Syam, ke arah Syam. Khalaqahullahu ta'ala, Allah menciptakan pintu itu, yauma khalaqas samawati wal ardah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi itu. Maftuhan litaubah, dibuka untuk taubat. La yughlaqu, tidak ditutup, tidak akan ditutup hatta tatlu asyamsu minhu,
sampai matahari terbit dari sebelah barat. Banyak pesan yang bisa kita renungi dalam hadis ini, di samping tentu masalah yang berkait dengan taubat sesuai dengan babnya di sini. Imam An-Nawawi meletakkan di sini di bab taubat. Yaitu bahwa dalam hadis ini menunjukkan tentang keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla, dan juga bahwa Allah memudahkan sebab-sebab hidayah dan membuka pintu taubat. Penyebutan pintu di sini boleh jadi memang adalah suatu kinayah, dan juga bisa juga pintu kenyataan yang hanya Allah yang tahu hakikatnya. Tuh. Di samping masalah taubat, di sini juga kita bisa menemukan faidah bahwa dalam kita itu berhubungan dengan orang itu harus lihat-lihat dulu. Di sini misalnya dengan Nabi ataupun dengan orang-orang soleh atau ulama di sini maksudnya yang ulama yang khasyah kepada Allah, itu harus kita memperhatikan tata krama. Jangan disamakan dengan orang-orang yang biasa, orang-orang pada umumnya. Di antaranya di sini adalah harus kita menjaga volume suara, jangan seperti dengan orang-orang lain tuh, acak dengar-dengan, ya. Jangan disamakan dengan orang lain, tapi harus kita juga merendahkan, suara kita direndahkan. Harus seperti dalam istilah Al-Quran itu, wa khasyatil aswatu lirrahman, suara-suara itu pada merendah di ajunan Allah yang Ar-Rahman. Jadi kita di hadapan orang tua, ayah ibu kita, di hadapan sesepuh, di hadapan guru, ulama, itu harus juga suara kita merendah. Bukan hanya sikap kita, badan kita khafdul janah, tapi juga khafdul aswat, khafdus saut. Dalam hadis ini juga kita perlu juga meniru sahabat yang mengajari orang yang bodoh, orang yang tidak tahu itu tentang tata krama dan dasar-dasar perilaku yang sopan, yang baik itu. Kalau tidak diberitahu, ya tidak ada perubahan, ya. Sebab orang itu misalnya tidak tahu sopan santun bukan karena dia adalah tidak sopan orangnya, karena memang tidak tahu akan sopan santunnya, tata keramanya. Apalagi dalam bahasa daerah itu, ya, juga
perlu juga tahu bahasa, kata orang Madura, bahasa yang halus tuh ya. Dalam bahasa Madura, kita kepada guru senior misalnya, itu tidak bisa disamakan mengatakan saya dalam bahasa Madura itu gula, itu kurang. Tapi ada yang lebih sopan lagi, yang lebih sopan adalah abdina misalnya. Perlu kita ngajari orang dalam bertata krama, dalam berbahasa, atau juga mengatur volume suara kita. Juga di dalam hadis ini kita harus berusaha untuk meneladani Rasulullah dalam kesabaran dan kehilimannya ini, di dalam bercakap-cakap dengan manusia itu sesuai dengan ilmu dan akal mereka. Di sini Rasulullah tidak tidak lalu marah ada orang memanggilnya dengan suara keras. Kemudian juga dalam hadis ini kita juga bisa mengambil nilai-nilai yang luhur, yaitu perlu kita meningkatkan juga semangat dan keinginan kuat untuk selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, mencintai mereka, dekat dengan mereka. Sebaliknya juga menjauh dari orang-orang yang berkarakter atau juga pelaku perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hati-hati, sebab lingkungan itu sangat berpengaruh kepada kita. Lingkungan orang, lingkungan barang, lingkungan harta, Allah sangat berpengaruh kepada kita. Nah, biasanya orang yang kita cintai itu biasanya sangat berpengaruh kepada perilaku kita. Kalau kita mencintai orang-orang soleh, maka jelas itu kesolehannya akan berpengaruh kepada kita. Jelas akan bisa mengajak lebih dekat kepada Allah, kesolehan mereka itu. Sebaliknya, kalau kita dekat dengan orang-orang yang tidak baik, maka itu juga resikonya secara tidak terasa itu akan berpengaruh tidak baik kepada kita. Oleh karena itu, kalau seseorang mencintai orang-orang baik, walaupun mungkin amalnya tidak sama dengan amal baik itu sudah awal yang baik untuk juga menjadi orang yang baik. Makanya di sini seorang itu nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dia dicintai. Cinta kepada orang yang tidak baik biasanya dekat dengan orang yang tidak baik. Sebaliknya, cinta kepada orang baik biasanya itu adalah orang itu akan menjadi baik. Dan memang sudah punya dasar keinginan untuk menjadi orang yang baik. Sehingga tentunya orang itu akan juga berusaha untuk meniru
perilaku yang baik dari orang yang baik itu yang dia itu selalu cintai. Jadi lingkungan itu adalah sangat berpengaruh. Maka kalau memungkinkan, seringlah kita itu kumpul-kumpul dengan orang-orang yang baik, dengan tokoh-tokoh yang baik, dengan para ulama yang soleh, orang-orang alim yang soleh. Sering audensi ke orang-orang yang baik seperti itu, atau mengikuti pengajiannya misalnya. Itu adalah sangat sangat bermanfaat ketimbang dengan kumpul-kumpul selalu tanpa ada acara yang berarti, bahkan cuma kumpul-kumpul dengan acara yang tidak ada gunanya. Di sini dalam hadis ini juga ada hukum syariat ya, tentang hukum mengusap dua sepatu. Sebagaimana ini juga bisa lebih jelasnya bisa kita baca di dalam kitab-kitab fikih ini, bahwa mengusap dua sepatu itu adalah boleh. Masanya bagi orang musafir itu 3 hari 3 malam, bagi orang yang bukan musafir di rumah 1 hari 1 malam. Masanya itu dimulai dari hadas sesudah memakainya. Untuk bisa dibolehkannya mengusap itu ada beberapa syarat, seperti sepatu itu harus suci, dan seseorang itu memakainya sesudah suci yang sempurna, sudah sempurna kesucian taharahnya itu. Dan sepatu itu menutupi kedua mata kaki, dan bahwa sepatu itu adalah sepatu kuat yang bisa digunakan untuk bolak-balik dalam perjalanan ya, untuk dalam kebutuhan sehari-hari itu. Dan mengusap dua sepatu itu bisa mengganti membasuh kedua kaki itu dalam taharah hadas kecil, bukan hadas besar, yaitu karena buang air besar, karena buang air kecil, atau karena tidur. Itu tidak bisa untuk mengganti, untuk menghilangkan untuk mengganti hadas yang besar seperti janabah, junub, haid, nifas. Tak bisa, harus dilepas kalau hadasnya hadas besar seperti itu. Itu dalam hukum syariat kandungan hadis ini. Uya juga dalam hadis ini bisa menjadi dorongan kepada kita untuk jangan segan-segan, jangan malu-malu kalau ada hal-hal yang muskil dalam soal agamanya itu, untuk datang kepada orang yang alim, yang tahu hukum. Tidak usah malu-malu itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu dalam sebuah ayat itu.
Selanjutnya hadis nomor 8. Wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu an. Dia bercerita anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada seseorang di kalangan umat sebelum kalian, sebelum Nabi Muhammad itu ya, entah pada nabi-nabi Bani Israel mungkin, itu orang itu telah membunuh 99 jiwa, membunuh 99 orang. Maka dia timbul kesadaran untuk bertobat. Lalu dia fasa'ala an a'lami ahli ilmi. Lalu dia bertanya kepada orang, mencari orang yang paling alim di daerahnya itu. Fadulla ala rahib, maka dia ditunjukkan kepada seorang biarawan. Seorang biarawan itu adalah orang yang selalu ada di tempat ibadahnya, entah itu di kalangan Yahudi atau Nasrani itu ya, yang hanyalah beribadah saja di biaranya itu, bahkan sampai menjauhi dunia, termasuk juga menjauhi perempuan, tidak mau beristri. Rahib itu pendeta, ada juga sebut juga biarawan. Ditunjukkan oleh orang ke seorang rahib itu, maka si pembunuh itu datang kepada dia. Faqala, berkata si rahib itu, innahu, lalu berkata si orang pembunuh itu, innahu qatalah tis'atan wa tis'ina nafsan falahu min taubah. Ada orang telah membunuh 99 orang jiwa ya. Apakah dia masih diterima kalau bertobat? Faqal, maka berkata si pendeta atau rahib itu, biarawan itu, la, tidak, tak akan diterima itu. Maka si pembunuh itu membunuh si rahib itu, karena mungkin jawabannya itu cukup mengagetkan, membunuh. Fakammala bihi mi'atan, maka dia menyempurnakan dengan membunuh rahib itu menjadi 100, menjadi 100 orang yang dibunuh kemudian. Summa sa'ala an a'lami ahli ardi, kemudian dia juga bertanya tentang lagi kepada orang, tentang paling alimnya ahli ardi, orang paling alimnya penduduk daerah, penduduk wilayah itu, wilayah mana tak sebutkan di sini. Fadulla ala rajulin alim, maka dia ditunjuki oleh orang kepada seorang yang alim, orang yang berilmu. Faqala, lalu bertanya, menyampaikan siapa si pembunuh itu, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Ada orang telah membunuh 100 jiwa, maka apakah masih ada kemungkinan diterima taubatnya? Faqal, maka berkata si rajul yang alim itu, naam, oh ya, akan diterima, masih dibuka pintu taubat. Wa man yahulu bainahu wa bain taubah, siapa yang menghalangi antara dia dan antara taubat? Lalu sarannya si rajul orang alim itu, intalik ila ardi kadza wa kadza, pergilah kamu ke negeri ini. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Sebab di sana ada orang-orang yang menyembah Allah, maka sembahlah Allah, beribadah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in, dan jangan kau kembali ke
ke kampungmu, ke daerahmu, sebab ia adalah merupakan kampung atau daerah yang tidak baik. Fantalaqah, maka dia pergi si pembunuh itu, hatta idza nasafat tariqah, hingga sampai di pertengahan jarak antara jarak tujuan dan jarak kepergiannya itu, sampai di tengah, atahul mautuh, maka datanglah kematian kepada orang itu, dia wafat. Fakhtasamat, maka bersengketa, berebut di sini, fihi, tentang orang yang mati itu, tentang si pembunuh yang mati itu, yaitu yang saling berebut lah ya, antara malaikat ar-rahmah dan malaikat al-azab, malaikat yang bertugas untuk memberikan pahala atau rahmat, kasih sayang, dan malaikat yang diberi tugas untuk nyiksa. Faqalat malaikatur rahmah, maka berkata si malaikat ar-rahmah, malaikat untuk yang bertugas untuk memberikan kasih sayang itu, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallah, dia adalah orang yang sudah bertobat, datang bertobat dan sudah menghadap dengan hatinya, sudah fokus dengan hatinya itu kepada Allah. Jadi dia, ini adalah urusanku ini, kata si malaikatur rahmah itu. Waqad malaikatul azab, lalu berkata malaikat yang bertugas untuk menyiksa itu, innahu lam ya'mal khairan qattu, dia orang yang mati ini belum beramal kebaikan sama sekali. Nah, karena ada persengketaan antara dua malaikat itu, fa'atahum malakun fi surati adamiyyin, maka datang kepada mereka itu satu malaikat dalam rupa manusia. Ini juga kiriman dari Allah juga ini. Faja'aluhu bainahum, lalu si dua malaikat yang bersengketa itu mengangkat malaikat yang baru datang itu sebagai hakaman, sebagai juru putus. Ini mohon diputus ini kesulitan ini, apakah ini orang yang mati ini adalah sudah termasuk orang yang sudah bertaubat atau belum. Dijadikan sebagai juru putus nih, hakam ini. Faqala, lalu berkata si malaikat yang ditunjuk untuk memutus itu, qisu ma bainal ardain, ukurlah jarak antara dua daerah ini, daerah kampungnya si pelaku pembunuh itu dengan kampung tempatnya dia ingin bertobat, kampung yang menjadi kampungnya orang-orang baik itu. Fa ila ayyatihi makan, maka kemana dia itu ada, kana adna, lebih dekat, fa huwa lahu, maka dia dihukumi orang ahlul khair itu di kampung tujuan, kalau sudah dekat sana. Kalau maksudnya kalau lebih dekat ke yang tempat pemberangkatannya, ke kampungnya, kampung yang tidak baik itu, maka ya dihukumi jadi orang yang tidak baik itu. Faqasu, maka malaikat itu mengukur ya jarak itu, fawajaduhu, maka mereka mendapati jenazah itu yang wafat itu, adna il ardillati aradah, itu lebih dekat ke daerah yang dia tuju, berarti lebih dekat ke daerah tempat orang-orang baik itu. Faqabaluthu malaikatur rahmah, maka jenazah itu diambil, digenggam oleh malaikat ar-rahmah itu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, fakana ilal qaryati salihati aqraba bi shibrin faju'ira min ahliha, maka orang yang mati di perjalanan itu lebih dekat ke kampung atau desa yang baik. Lebih dekatnya itu hanyalah 1 jengkal, lebih pendek 1 jengkal. Dengan lebih dekatnya itu, maka
orang yang mati itu di tengah jalan itu dihukumi termasuk penduduk qaryah yang shalihah itu, al-qaryatus shalihah itu. Termasuk desa, termasuk penduduk desa yang dituju itu. Wa fi riwayatin fi sahih, juga dalam suatu riwayat lain dalam kitab as-sahih, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'di wa ila hadhi anta qarrabi. Dalam satu riwayat lain itu ada riwayat bahwa Allah mewahyukan, Allah Ta'ala mewahyukan kepada negeri atau jarak antara tempat orang yang mati itu ke negeri tujuan, ke negeri tempat pemberangkatan rumahnya itu, Allah berfirman, menjauhlah kamu, memanjanglah kamu. Dan Allah juga berfirman kepada jarak atau bumi antara tempat mati ke tempat tujuan itu, taqarrabi itu, mendekatlah kamu itu ya. Jadi diperdekat ini, dikerutkan katakanlah bumi itu sepertinya. Waqal, dan kemudian berfirman Allah itu, qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqrab bishibrin faghufir lahu. Waqalan berkata, ini ya malaikat itu, malaikat juru putus itu, ukurlah lagi ini jarak antara, ukurlah jarak antara keduanya itu, maka mereka mendapatinya itu lebih dekat ke negeri yang dituju, dekatnya hanya 1 jengkal. Kemudian maka orang itu diampuni. Dalam hadis ini bisa disimpulkan bahwa Allah itu sangat menyukai kepada hamba-hambanya yang mau bertobat, dan bahwa Allah mengatakan, mengabarkan kepada malaikat itu tentang hal itu, karena Allah sangat bangga dengan orang-orang yang mau bertobat itu. Sampai di sini Allah itu perlu mengerutkan bumi antara orang itu ke tempat tujuan bertaubat itu karena Allah sangat maha pemaaf, pengampun. Ini peristiwa tentunya pada syariat, bukan syariat Nabi Muhammad zaman tentang masalah pembunuhan itu. Jadi yang namanya pintu taubat itu selalu terbuka, walaupun dia punya dosa besar, tetap Allah itu gembira kalau dia mau bertobat. Dalam hadis ini juga bisa kita dapati pesan tentang seperti yang tadi itu, bergaul, berkumpul dengan orang-orang baik itu, atau sebaliknya menjauh dari orang-orang yang ahli maksiat itu.
Oleh karena itu disuruh disuruh hijrah, ini hijrah ke negeri, di antara bentuk taubatnya di sini, hijrah ke negeri yang lebih baik, biar dia itu dapat pengaruh yang baik dari lingkungannya, itu lingkungan orang-orang yang soleh akan mengajak seseorang itu untuk menjadi orang yang soleh. Di pergaulan, persahabatan, komunikasi, ta'amul, muamalah dan sebagainya, itu adalah perlu kita melihat dengan siapa kita itu. Carilah orang-orang yang baik. Nah, di sini juga menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu, walaupun ibadahnya lebih sedikit. Itu keutamaan ilmu itu atas banyaknya ibadah tapi bodoh. Karena orang bodoh yang beribadah bisa saja tidak tepat ibadahnya, tidak tepat hukum aturan-aturannya itu. Sedangkan orang yang alim, dia bisa mengambil hidayah dari cahaya ilmunya, kemudian dia itu mendapatkan taufik untuk kebenaran, sehingga dia itu bisa memperoleh manfaat atau juga bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi di sini kita dapati betapa besarnya sifat Rahman Rahimnya Allah itu. Pada syariat Nabi sebelumnya ada orang yang membunuh sekian sampai 100 itu masih dibukakan taubat ya. Dan memang secara hukum syariahnya, syariah jinayahnya mungkin ya tidak sama dengan syariah yang disampaikan Allah lewat Nabi Muhammad, lain syariah. Yang jelas intinya Allah sangat Maha Pengampun, sangat penerima taubat dan sangat gembira kalau ada hambanya mau bertobat betapapun besarnya dosanya itu. Demikian untuk saat ini, semoga kita bisa melanjutkan kembali ke pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.